Dan ya ini seperti janji saya untuk room tour buat studio room buat asisten manager. Kalau untuk posisi saya assistant manager itu salary range-nya di Dubai ya, rata-rata hotel bintang 5 luxury itu di antara. Halo guys, balik lagi di channel ini. So di kesempatan kali ini saya bertemu beliau adalah bekerja di Atlantis ya Roy ya. Camera. Action. Jadi buat sekedar info guys, kenapa saya pilih Pak Fendi buat pertemuan ini, karena beliau memiliki banyak pengalaman dan kebetulan beliau juga bekerja di satu hotel yang sama dengan saya, dan beliau juga sering sekali menginterview karyawan buat posisi seperti public area, bahkan rumah attendant, Juga supervisor. Jadi beliau adalah orang yang tepat buat sesi ini karena kita akan gali guys, dan kita akan meminta pendapat beliau dan ekspektasi seorang interviewer kepada kandidat itu apa sih. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan di sini dari Pak Fendi, mungkin silakan memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Harun yang sudah mengundang saya dalam sesi percakapan mengenai tip and tricks mendapatkan pekerjaan terutama untuk di luar negeri dan juga lebih tepatnya ke dunia perhotelan. Perkenalkan, nama saya Zainal Effendi. Saya asli Padang. Saya memulai bekerja di tahun 2007. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. So, sebagai interviewer, syarat yang harus kita miliki itu apa sih, Pak, supaya dapat kerjaan di sini, spesially di luar negeri? Bagi saya, salah satu kunci wajib untuk bekerja di luar negeri pastinya harus menguasai bahasa Inggris. Karena kalau kita melamar untuk posisi terutama frontliner, yang mana itu berhubungan dengan tamu, komunikasi skill itu penting. Cara kita berkomunikasi di luar negeri pastinya pakai bahasa Inggris. Jadi untuk kandidat atau calon pencari kerja, syarat mutlak yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Ya, itu juga banyak yang tanya, apakah harus berbahasa Inggris fluent atau harus berbahasa Inggris dengan fasih sih, gitu. Termasuk Pertanyaan yang bagus. Secara realita sebenarnya nggak perlu kita belajar secara grammar atau apa. Yang harus dikuasai adalah daily conversation di dunia pekerjaan. Itu lebih tepat dan lebih efektif dan sangat digunakan, sangat dibutuhkan di saat interviewer merekrut karyawan tersebut. oh sih, yang penting kita tahu cara daily communication sama yang berkaitan sama pekerjaan kita ya. Betul. Nggak harus fluent sama harus 100% bahasa Iya. Inggrisnya. Oke. Apakah harus sebagai kandidat itu harus mengetahui history dari perusahaan yang mau kita lamar? Betul sekali, karena seorang interviewer itu akan melihat minat kandidat tersebut. Kalau kandidat tersebut tidak tahu sama sekali profil perusahaannya, itu udah salah satu kehilangan poin dalam interview ya. Jadi cara yang paling tepat itu saat kita mau interview kerja, kita harus lakukan riset, membuka website perusahaan tersebut, apa sih konsep dari hotel tersebut, dan geografinya seperti apa, karakter tamu yang diharapkan, dan dari situ kita akan mempersiapkan diri pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan seorang interviewer. Contohnya, kalau di Atlantis Dubai, konsep hotelnya ini adalah integrated resort, yang mana itu selain kamar dan juga beberapa pilihan restoran dan juga aktivitas keluarga. Berarti perusahaan mencari kandidat frontliner yang komunikatif, punya smiley face, friendly, dan juga sangat hospitality. Dari semua interview yang pernah saya alami, pasti akan ada pertanyaan, what do you know about our company? Dan itu salah satu yang paling sering ditanyakan. Karena itu salah satu poin kita menilai minat pencari pekerja itu. Dan itu Bapak selalu tanyakan ke mereka? Salah satu pertanyaan itu pasti? Pasti. Jenis pertanyaan yang sering dan biasa diberikan ke kandidat dan ekspektasi sebagai interviewer itu apa sih ke pertanyaan tersebut? Selalu pertanyaan tell me about yourself atau introduce yourself in English. Jadi yang diharapkan di sini, kesalahan yang sering diucapkan seorang kandidat adalah terlalu detail dan terlalu personal. Jadi kita nggak perlu menyampaikan hobi kita, berapa orang saudara kita. Jadi contohnya,
informasi personal information yang perlu disampaikan adalah nama, nationality, umur, dan latar belakang pendidikan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pengalaman kerja atau training, skill, dan sertifikasi yang dimiliki. Karena di dunia pekerjaan yang kita butuhkan adalah informasi yang kapasitasnya berhubungan dengan pekerjaan, bukan personality, hobi, dan masalah keluarga yang dialami, bukan. Dan jangan tunjukkan ekspresi kita memohon ya, karena itu juga nggak bagus. Ya. Contoh, saya menginterview kandidat, kandidat menyampaikan, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini karena orang tua saya lagi butuh uang, orang tua saya masuk rumah sakit. Karena ini akan memberikan image yang jelek. Contohnya, di saat kita merekrut karyawan yang punya latar belakang banyak masalah keluarga, di saat hotel butuh tenaga kerja, karyawan tersebut pasti bilang, saya minta izin nggak masuk kerja karena alasan keluarga di rumah sakit. Itu akan mengurangi poin untuk direkrut. Jadi jangan di awal kita sudah menyampaikan keluh dan masalah latar pribadi dan keluarga kita. Itu kesalahan fatal dalam interview. Ada juga ternyata orang kayak gitu, Pak? Pasti ada dan selalu ada. Apalagi kandidatnya sudah depresi dan sudah ngelamar kemana-mana dan gagal, akhirnya ya begitu adanya. Tapi sebagai seorang interviewer itu akan memberikan dampak yang kurang bagus. Kita harus profesional ya, Pak? Iya. Sebenarnya pertanyaan kedua setelah tell me about yourself, itu apa lagi, Pak? What do you know about this job? Tell me about job description. Contohnya nih, Arun saya interview. What do you know about job description of room attendant? Karena kita harus tahu dong, pekerjaan yang mau kita lamar, kita sudah ada gambaran apa sih tanggung jawab kita kalau kita direkrut. Contoh, dalam menjelaskan kapasitas kita sebagai seorang profesionalitas, harus sampaikan simple, clear, dan tepat sasaran. Jadi jangan banyak cerita, muter-muter, akhirnya pertanyaannya nggak tersentuh, jawabannya nggak nyampe gitu. Jadi contohnya, misalnya kalau saya tanya Arun, what do you know about room attendant job description? Simple, just make it simple. Contohnya, responsibility of room attendant is to clean the room, to inspect the room, to ensure the room clean, tidy, and all the cleaning supply is sufficient for the guest. Simple as that. Jadi nggak perlu diterangkan terlalu jauh dari inti pertanyaan itu. Jadi kita harus jabarin kayak dari mulai setup trolley, terus ketok pintu. Itu boleh diterangkan kalau interviewernya nanya, can you tell me sequence of cleaning of the room? Ya. Dan itu baru diterangin step by step. Terus apakah perlu pengalaman kita secara misalkan aku nih ngelamar housekeeping tapi aku pernah kerja di pabrik, apakah itu perlu disampaikan atau enggak? Perlu juga. Ya, semua pengalaman kerja kita itu secara tak langsung nanti ada kaitannya dengan pekerjaan baru kita. Contohnya ini, saya melamar jadi asisten manajer di housekeeping. Saya pernah bekerja sebagai reception. Jadi seorang housekeeper itu selalu bekerja dekat dengan divisi front office. Jadi seorang housekeeper kalau mengetahui latar belakang sistem yang dipakai di front office itu akan sangat membantu operasional ke depannya dan juga meningkatkan komunikasi yang baik antara dua departemen, housekeeping dan front office. Pertanyaan yang sering muncul juga sifatnya pertanyaan yang sifatnya situasi. Contohnya, seorang room attendant ditanya, apa sih tantangan tersulit sebagai room attendant dalam bekerja? Seorang room attendant yang berpengalaman pasti sangat gampang menjawab pertanyaan ini. Rata-rata semua housekeeping attendant atau room attendant, tantangan terberatnya di saat mereka menemui situasi yang namanya back to back, di saat hotel penuh, di saat itu juga ratusan kamar harus check out, dan di saat yang dalam tempo waktu yang singkat kita harus membersihkan dan merilis kamar tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi tekanan ini? Itu salah satu poin yang sangat penting sebagai seorang kandidat yang berkualitas, dan juga atasan idealnya juga akan memberikan bimbingan how to handle the pressure. So, setiap kali aku menghadapi interview, Pak, aku seringkali dihadapkan dengan satu manajer departemen, satu lagi HR. Apakah dari dua orang itu, HR sama manajer itu udah maksudnya mempunyai spesifik pertanyaan masing-masing? Betul sekali. Jadi secara percentage ya, decision maker itu adalah seorang departemen head.
karena dia yang akan menggunakan karyawan tersebut. Jadi bisa dibilang 70% keputusan untuk merekrut atau tidak itu di departemen head. Kalau HR itu lebih ke formalitas yang berhubungan dengan administrasi perusahaan dan juga interview tentang attitude dan behavior kandidat tersebut. Kalau departemen head lebih ke technical skill, kompetensi yang dibutuhkan untuk departemen tersebut. Begitu juga saat saya membutuhkan karyawan, saya akan kontak departemen human resource dan saya akan menyampaikan kriteria kompetensi yang saya butuhkan untuk menjadi karyawan saya. Jadi stepnya itu selalu interview by department head, follow by HR, dan ada beberapa situasi top leader atau general manager akan menginterview. Tapi untuk posisi rank and file biasanya cuma department head dan human resource department aja. Ada juga beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan salary expectation. Tapi gaji yang diinginkan. Rata-rata untuk posisi line staff atau posisi awal itu kita nggak bisa meminta terlalu tinggi karena itu secara financial departemen itu udah fix yang bisa dinegosiasiin di saat kita melamar pekerjaan posisi asisten manajer ke atas. Di situ kita bisa mencoba market research, cari standar market salary dengan posisi tersebut berapa. Jadi dari situ kita bisa ambil angka tengahnya gaji yang kita inginkan. Biasanya nanti interviewer akan nanya, kamu ada pertanyaan nggak ke interviewer? Ya. Itu yang salah satu yang pengen aku tanyakan, karena di ending interview biasanya ada nggak pertanyaan balik gitu, misalnya do you have any question something like that, dan aku stuck di situ karena aku bingung apa sih harus ketanyain, karena otak aku tuh udah terkuras buat jawab pertanyaan dari mereka dan mereka nuntut buat kita bertanya. Itu baiknya gimana Pak kita? Pertanyaan ke interviewer yang paling baik adalah tanyakan apa sih benefit seorang karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa sih program learning and development buat karyawan di perusahaan tersebut? Oh, benefit kita juga nggak apa-apa tanya tentang itu? Wajib, karena itu hak seorang karyawan. Karena orang yang menginterview kita itu juga karyawan perusahaan, pasti dia juga menanyakan hal yang sama saat dia diinterview. Benefit sama training tadi. Iya. Karena dengan menanyakan tentang learning and development program perusahaan tersebut, itu salah satu menunjukkan yang diinterview itu minat belajar, minat berkembang di perusahaan tersebut. Iya. Jadi kayak kita ada ketertarikan dan kita pengen berkembang jadi nilai poin plus juga. Iya. Ada ekspektasi lain nggak selain itu? Pertanyaan, kita juga bisa menanyakan tipe kepemimpinan calon atasan kita itu. Tipe kepemimpinan calon atasan kita. Yang leadership karakteristik. Cara menanyanya, can you tell me how do you describe your leadership character? What do you expect from your team? Ya. Karena seorang leader itu punya karakter yang beda-beda. Ada yang karakter seorang leader yang berkarakter militer, disiplin, tegas, tapi menyakiti perasaan karyawan. Ada karakter leader seorang guru, suka mengayomi, dan kalau karyawan salah dengan cara yang tepat untuk mengkoreksi karyawan. Ada leader yang cuek, masa bodoh, dan sangat egois. Jadi penting bagi kita seorang bawahan harus mengetahui karakter pemimpin kita. Jadi karakter pemimpin kita itu maksudnya yang interview kita kan? Betul. Bukan departemen head. Ya. Ada pertanyaan yang sifatnya bluffing tapi secara profesional ya, menggertak karyawan. Contohnya, can I expect this result within 2 weeks? Karena secara standarnya HR, setelah 2 minggu interview, HR yang baik itu akan ngasih informasi ke kandidat hasil interview tersebut. Kita sebagai calon pencari kerja, dalam 2 minggu itu kalau tidak ada hasil itu udah besar kemungkinan nggak diterima. Jadi kita boleh menanyakan itu, kapan saya bisa mendapatkan hasil interview ini. Dan kita bisa nanya itu? Iya. Oke. Jadi kita nggak terus nunggu-nunggu dengan tanpa nggak tahu hasilnya? Iya. Oke. Sebagai interviewer, ada pengalaman unik nggak Pak selama interview dari berbanyak orang? Kalau yang diinterviewnya itu pemula, biasanya secara body language ya, gerakan badan kita banyak yang menghibur juga. Ada yang diinterview badannya suka kanan kiri muter-muter gitu, terus matanya ke atas ke bawah
Dan itu salah satu nilai minus ya, karena body language itu salah satu form of communication. Jadi di saat kita menginterview, pastikan tatap mata dan senyum, rileks, dan jangan melihat kemana-mana, badan jangan bergerak kemana-mana, rileks, fokus, dan komunikasi yang jelas. Pertanyaan yang lain salah satunya adalah ini, interviewer akan menanyakan apa sih kelebihan kita dan apa kelemahan kita. Yes, itu kadang sering kali aku bingung. Kalau kita menyebutkan kelemahan nanti jadi poin lemah yang malah jadi bumerang buat kita. Jadi Iya. baiknya gimana jawabnya, Pak? Di saat kita menjawab apa sih kelemahan kita, selalu dikasih solusinya ya. Contohnya, Pak. Contohnya nih, saya seorang yang gampang lupa, ya. Tapi saya mengatasi kelemahan saya itu dengan cara membawa buku catatan kecil. Jadi dengan menyampaikan itu, saya menyadari kelemahan saya dan saya tahu solusi menutupi kelemahan saya itu. Jadi kita harus ngasih kelemahan tapi kita juga Harus di waktu menutupi yang sama ngasih solusi. solusinya. Ya. Kalau buat kelebihannya gimana, Pak? Apakah harus kita gembor-gemborin tentang kelebihan kita semuanya? Kelebihan itu sesuatu yang sifatnya kompetensi secara profesional. Profesional itu yang diperlukan biasanya adalah time management skill. Misalnya saya seseorang yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Atau saya seseorang yang bisa mengendalikan emosi di saat karyawan susah diatur. Itu masuk dalam yang namanya emotional intelligence. Jadi itu juga suatu kelebihan. Enggak semua orang bisa atau punya yang namanya emotional intelligence. Karena kita bekerja sebagai tim, setiap individu punya karakter yang beda-beda. Pasti suatu saat akan menemukan konflik di antara dua orang. Jadi kalau kita punya yang namanya anger management atau emotional intelligence, itu akan menciptakan suasana kerja yang harmonis, working in harmony. Itu kan dari sisi Bapak ya, kalau sebagai department head. Biasanya kalau dari sisi HR biasanya dia menanyakan apa sih, Pak? Yang paling umum itu. Aku rasa nggak sebanyak departemen head. Ya, kalau dari bagian HR atau personalia, dia lebih sifatnya ke administrasi dan administrasi yang sifatnya general. Contohnya, kalau seorang departemen head udah ngasih tanda kalau kandidat ini potensial untuk direkrut, biasanya HR akan menanyakan apakah kamu sudah punya paspor, apakah kamu ada gangguan kesehatan secara fisik, atau sudah punya sertifikasi atau training sebelum melamar pekerjaan ini. Oke, jadi kita sebenarnya udah bisa ngelihat dari jenis pertanyaan HR ya, Pak, setelah pas dia kalau emang HR udah tertarik buat hire kita, pasti dia akan lebih tertarik lagi mempertanyakan sesuatu gitu, Pak. Ya, dan clue-nya biasanya kalau HR menginterview di sesi terakhir, itu peluangnya besar untuk direkrut. Satu lagi yang paling penting untuk melamar pekerjaan, itu di mana aja, di dalam negeri atau di luar negeri, ingat yang namanya penampilan. Ya, ada quote dalam bahasa Inggris namanya first impression for the last impression. Jadi kesan pertama itu penting untuk impresi terakhir. Kalau seorang kandidat menyampaikan kesan pertamanya nggak berpenampilan menarik, berantakan, itu udah pertanda yang buruk. Itu akan teringat selalu sama orang yang menginterview. Ya, karena kesan pertamanya seperti itu. Makanya kalau untuk interview itu pastikan kita betul-betul well grooming dan kita kelihatan sangat profesional. Pakai parfum lah paling ya. Jangan terlalu menyengat ya. Karena aku kemarin lihat kan ada salah satu departemen head kita interview orang itu di office aku kerja, dan dia komplain sama yang interview, kayak komplain sama yang di interview, kamu punya bau badan yang enak. Dia langsung to the point kayak gitu, Pak. Jadi menurut Bapak itu bagus nggak, Pak, gimana? Ya, itu udah bad impression kan. Iya. First impression for bad impression. Jadi itu udah biasanya seorang manusiawi ya, kalau kita kesan pertamanya udah rusak, kita udah nggak mood lagi untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang interview itu langsung nggak mood interview orang ini, Pak. Aku udah bisa ngeliat dari gerak-gerik. Di kesan pertama itu penting dalam sosial, terutama dunia pekerjaan. Sebagai informasi aja, beliau juga pernah kerja sebagai butler ya, Pak. Betul? Iya. Apakah pernah ada pengalaman interview seorang F&B nggak, Pak? Kalau
Untuk menginterview butler atau bartender, saya juga pernah jadi bartender. Oke. Kalau menginterview seorang butler itu pasti yang saya cari kandidatnya adalah communication skill dan kandidat yang attention to detail. Karena butler atau bahasa Indonesianya itu personal service. Jadi personal service yang kita handle itu tamu-tamu VIP yang mana mereka menginap di kamar yang rata-rata mahal, pasti ekspektasinya tinggi. Jadi seorang butler itu perlu attention to detail untuk kebutuhan tamu, apa yang tamu mau dan apa yang tamu butuhkan. Kalau untuk seorang bartender pasti knowledge utama tentang beverage. Di dunia bartender itu ada international cocktail. Jadi seorang bartender itu harus mengetahui resep atau ingredient cara membuat international cocktail. Oke. Thank you Pak buat sharing tentang selain housekeeping juga bartender sama butler. So buat kalian yang penasaran punya Instagram atau Facebook gitu Pak? Instagram, follow Instagram Harun. Instagram nanti bisa tanya-tanya ke aku ya. Kalau buat LinkedIn nanti aku boleh Silakan. kasih linknya Pak. Linknya di oke. Buat LinkedIn beliau kan aku sematkan di deskripsi bawah tuh. Jadi kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa inbox atau bisa follow beliau, dan beliau orangnya sangat baik dan humble. Dia sangat senang komunikasi. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa tanya langsung ke beliau dan bisa dapat respon yang baik dari dia. Saran saya di dunia sosial media, kalau kita butuh bekerja, aktiflah di sosial media yang namanya LinkedIn. Karena LinkedIn itulah yang akan membantu seorang pencari pekerja mendapat pekerjaan. Atau kalau kita punya tabungan, bisa kita investasikan mengaktifkan LinkedIn Premium. Jadi kalau kita mengaktifkan LinkedIn Premium di saat perusahaan mencari karyawan, itu nama kita akan ada di posisi atas. Dan kita juga punya akses-akses lebih dibandingin akun yang reguler. Jadi saya bukan mempromosikan LinkedIn ya. Kita Jadi endorse dari LinkedIn. ya, jadi pengalaman pribadi saya pernah mengaktifkan premium account. Dan itu gratis selama 1 bulan, dan manfaatnya memang banyak untuk memperluas jaringan network kita dalam bekerja. Jadi saya bisa sampaikan dari 15 perusahaan saya kerja di luar negeri, itu hampir 11 saya dapat melalui LinkedIn, sosial media yang gunanya untuk profesionalitas. So based on his experience, itu tadi dia pernah dapat job dari luar yang mana? Bukan pernah, selalu. Oh selalu, oke ya. So, jadi karena beliau juga sebagai informasi, beliau sangat aktif di LinkedIn ya. Aku sering banget, ya kan Pak, sering buka LinkedIn. Mungkin lebih sering buka LinkedIn daripada buka Facebook. Betul. Jadi di LinkedIn itu ingat ya, kalau kita mau menambah jaringan network, usahakan yang sesuai dengan bidang kita. Contohnya nih, saya seorang hotelier, karyawan yang bekerja di hotel, dan untuk lebih tepatnya orang yang berpengalaman di room division. Berarti network yang saya perlu tambahkan adalah karyawan-karyawan yang bekerja di bawah room division. Jadi saya jarang untuk nge-add chef atau engineering karena itu nggak berhubungan dengan karir saya atau skill saya. Jadi karena aku mau follow beberapa orang dari room, ya aku kan kerja basic di room division, tapi aku follow beberapa orang dari kitchen, yang mana brand aku isinya kitchen ya, nggak related sama pekerjaanku. Dan itu nggak akan membantu kita untuk mendapat pekerjaan. So ngomong-ngomong LinkedIn guys, jadi perlu nggak sih Pak kita kerja di sini pakai agen? Kita sekarang ngomongin agen ya. Karena ada beberapa pertanyaan, Mas apakah aku harus cari agen yang tepat, atau mungkin Pak Pendi punya referensi agen yang baik ataupun apa gitu, baiknya gimana Pak? Saran saya jangan melalui agen ya, karena triknya begini. Contoh nih, saya mau melamar pekerja di Atlantis The Royal Dubai. Saya akan buat account di LinkedIn, professional account. Saya akan add orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kalau saya mau melamar di room division, saya akan cari contohnya front office manager Atlantis The Royal. Nanti dari sosial media LinkedIn akan ada nama-nama karyawan. Jadi dari situ kita sudah mencoba mengetuk pintu peluang. Jadi itu salah satu triknya. Jadi kita harus cari tahu siapa sih karyawan yang udah join di perusahaan tersebut. Jadi kita harus tambah pertemanan ke orang-orang tersebut. Dan setiap orang yang kita add itu pasti dia punya network masing-masing. Iya.
aku rasa agen adalah last option ya sih Pak. Ya, itu last option kalau kita sudah benar-benar putus asa di internet ya. Selain LinkedIn ada lagi nggak Pak? Selain buat cari kerjaan yang Untuk Bapak saat ini yang sangat efektif LinkedIn karena itu legitimate dan tervalidasi. Oke. So buat rekomendasi agen kira-kira ada nggak Pak? Atau enggak? Kalau untuk di Bali, Global Expat itu sudah lama eksistensinya, itu juga bagus. Global Expert. Ya, Kita nggak di endorse guys, tapi kita cuma mau memberikan sedetail mungkin informasi yang kita gali di sini. Terus beberapa akhir ini juga kita selalu dapat orang Indo baru kedatangan, dia itu lewat GR. Tapi aku belum tahu persis, tapi pas aku tanya dia pasti lewatnya GR. Jadi bisa kalian searching guys GR Indonesia. GR Indonesia, saya pribadi udah pernah main ke office mereka. Oh, oke. Malah Dan office-nya itu sangat kecil. Jadi kalau seorang kandidat ke office mereka sangat tidak meyakinkan dari penampilan ya. oh, oke. Tapi setahu saya orang yang menjalankan itu cukup punya integritas dan bertanggung jawab untuk membantu kandidat. Tapi secara physical office-nya itu sangat enggak Enggak meyakinkan ya Pak. seperti toko koran. Oke. So karena aku jujur aku nggak tahu, cuma kok banyak yang datang sini lewat situ jadi kayak, dan baiknya adalah dia nggak mungut biaya Pak. Jadi kayak oke jadi lihat. Ternyata ada agen yang ternyata nggak minta fee sama kita. Let's see kalau nanti ada informasi lain tentang agen aku bakalan share di Instagram, atau kalau ada lowongan di LinkedIn atau di hotel kita nanti ada lowongan, kalau ada kesempatan aku juga selalu share di story. Jadi buat kalian follow Instagram saya, thank you so much yang udah follow anyway. So Untuk lewat agent biasanya biaya yang kita keluarkan cuma sekedar medical check up atau urus paspor sendiri. transport buat Ya, ke Jakarta. untuk recruitment fee usahakan untuk dihindarkan karena agen-agen itu sudah dapat komisi dari kandidat yang direkrut sama perusahaan yang akan membutuhkan. So jadi agen-agen juga dapat fee dari perusahaan yang Pastinya karena mereka melakukan bisnis. bayangin kalau dia udah dapat fee dari hotel terus masih minta fee sama kandidat. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Aku jadi tertarik jadi agensi nggak ya? Tambahan dari saya sebagai seorang hotelier, tidak ada salahnya kita lompat sana lompat sini ya, gonta-ganti perusahaan atau istilahnya jumper hotelier. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama itu tidak dalam tenggat waktu yang terlalu singkat. Contohnya pengalaman saya pribadi ya, rata-rata saya harus menamatkan 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu seorang karyawan udah mulai beradaptasi dan sudah bisa melihat visinya ke depan. Apakah leadernya punya keinginan untuk mendevelop, apakah perusahaannya ini punya peluang-peluang untuk mendevelop karyawan. Atau dalam 1 tahun itu kita juga udah menemukan teman kerja yang solid atau teman kerja yang tidak mau bekerja sama. Jadi sebagai seorang profesionalitas kita sudah bisa melihat visi setelah 1 tahun ke depan. Oke, so last but not at least, aduh kayaknya bisa sharing nggak Pak, pernah kerja di mana aja gitu based on your experience? Ya, awal saya bekerja di luar negeri itu di Qatar, di Doha, Qatar. Doha Qatar, hotel apa Ya. Pak? Dulu nama hotelnya Bavaria City Suite, managed by German company. Dan Posisinya? Room attendant, dan saya di sana 3 bulan aja. Karena sebagai karyawan kita juga punya ekspektasi ya. Jangan lupa bukan perusahaan aja itu. Jadi Iya, benar. waktu saya di interview, perusahaan itu akan dikelola perusahaan internasional dari Jerman. Tapi di saat semua karyawan sudah join, ternyata banyak perubahan-perubahan yang nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi manajemennya diganti menjadi lokal manajemen, ganti nama jadi Esdan Hotel and Suite, dan fasilitas karyawannya sangat mengecewakan. Jadi karena keputusasaan dan perusahaan yang kita kerja itu nggak sesuai harapan, akhirnya seorang muslim pasti saya akan berdoa kepada Tuhan ya. Dan dalam 3 bulan itu saya selalu berusaha berdoa dan akhirnya dapat panggilan melebihi apa yang saya harapkan di Burj Al Arab. Hotel, jadi sebelum ke Burj Al Arab ke Qatar 3 Betul, bulan terus iya. di sini. Okay. Jadi di resume saya itu saya cuma buat pengalaman pertama saya di Burj Al Arab. Tapi sebenarnya sebelum itu saya di Qatar 3 bulan. Bagi seorang hotelier di dunia ya wajib untuk mencoba Burj Al Arab Experience, karena semua premium product dan juga premium guest ultra high
luxury client ada di situ ya. Dan setiap saya bekerja, saya selalu menjalin hubungan baik, terutama ke atasan. Atasan di sini tidak selalu atasan kita atau orang-orang yang posisinya di atas kita, sales manager atau supervisor, karena mereka itu suatu saat akan naik pangkat. Jadi di saat kita tetap bersilaturahmi, itu yang akan membukakan pintu rezeki. Jadi 1 tahun di Burj Al Arab sebagai housekeeping attendant, saya menjalin hubungan baik dengan butler department, team leader dan assistant manager. Jadi di saat seorang assistant manager di butler service pindah ke negara lain, dan saya masih berhubungan, berkomunikasi, dan dia menawarkan saya pindah ke Shangri-La Oman. Jadi awal pengalaman saya sebagai butler itu dimulai di Shangri-La Oman. Shangri-La Oman sendiri itu resort yang besar. Jadi dia mengelola 3 properti. 3 properti, satu konsepnya business hotel, family hotel, dan luxury hotel. Jadi saya di luxury hotelnya. Dan Shangri-La sendiri juga itu merek hotel yang cukup disegani, terutama di Asia. Jadi di saat itu lagi-lagi rezeki saya dimudahkan ya, karena itu silaturahmi yang baik ke orang-orang yang mensupport saya, dan juga pastinya itu doa orang tua ya. Karena seorang anak itu pasti langkahnya akan dimudahkan jika didoakan sama orang tuanya, terutama seorang ibunya ya. Jadi di saat saya pindah ke kapal pesiar, itu adalah peluang yang sangat langka seorang karyawan dari Indonesia bisa kerja di kapal pesiar tanpa izin. Ya. Itu menarik gitu. Jadi prosesnya lama nggak Pak? Prosesnya 1,5 bulan. 1,5 bulan doang. Jadi di kapal pesiar kebetulan saya dapat rute dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi perjalanan saya ya setengah bola dunia itu. Setengah bola dunia. Ya. Jadi saya selama 10 bulan kontrak itu mulai pelayaran saya di selatan bola bumi. Itu ada kota yang paling bawah di bola bumi, namanya Ushuaia. Itu bagian dari Argentina. Jadi dari Argentina kita naik ke atas ke Amerika Latin, mengelilingi kota Amerika Latin seperti Uruguay, Brazil, Peru, dan lain-lainnya. Setelah itu kita menyeberang yang namanya crossing Atlantik. Crossing Atlantik itu menyeberangi samudra 1 bulan nggak nyadar-nyadar tanpa tamu. Setelah itu kita mengelilingi dunia Eropa Barat, Eropa Timur dengan tamu. Setelah itu naik ke atas ke Alaska sampai ke Kutub Utara. Jadi pengalaman pekerja saya di dunia hospitality yang paling berat itu ya di kapal pesiar, dikarenakan di kapal pesiar nggak ada liburnya dan kerja kita split shift. Split shift artinya dari pagi sampai siang, istirahat 3 jam, terus sore sampai malam kerja lagi. Jadi benar-benar kerja. Semua departemen kayak gitu Pak? Semua departemen. Dan laki-laki sangat capek kerja di sana. Karena kerja di kapal pesiar, di saat kita lagi di luar tugas, kita tetap harus membantu ngangkat-ngangkat barang, ngisi logistik ke dalam kapal. Gitu. Ya. Tapi saran saya, bekerja di kapal pesiar janganlah lama-lama karena itu lingkungan pekerjaan yang tidak sehat. Enggak. Jadi advice-nya jangan kerja lama Pak? Jangan. Karena di kapal pesiar itu segala sesuatunya pertama tidak fresh ya. Untuk karyawan, makanan yang kita makan itu ada frozen food yang udah lama bekunya. Minuman yang kita minum itu air laut yang ditawarkan. Baik makanan buat guest, minuman buat guest sama? Frozen Beda. Food. Kalau untuk guest ya pasti frozen foodnya nggak terlalu lama ya. Dari kapal pesiar saya selesaikan 1 kontrak, dan kontrak untuk kerja di kapal pesiar sifat kontraknya seperti ini. Jadi kalau kita mau istirahat bisa, dan kalau kita mau lanjut juga bisa. Istirahat kayak vacation maksudnya? Iya, unpaid leave untuk jangka panjang. Contohnya saya terakhir di tahun 2010 nih di kapal pesiar. Kalau tahun depan saya mau balik, saya tinggal kontak perusahaannya, nggak perlu interview lagi. Dan di saat kita join second contract itu ada kenaikan gaji. Itu kelebihan di kapal pesiar. Dan semua orang kerja di kapal pesiar pasti orientasinya dolar atau gaji, bukan posisi. Gitu ya? Iya. Aku sendiri belum pernah kerja di kapal pesiar. Dulu ada ambisi buat kesana, cuma setelah mendengar
mabuk laut lah, kerja 12 jam lah, saya takut nggak betah gitu loh kayak, karena aku nyari kenyamanan sih sebenarnya, bukan nyari duit. Oke, nyari duit cuma kayak lebih ke takut gitu karena aku pemabok. Ya kalau mau Yes. coba coba aja 1 tahun, jangan lama-lama. Karena ombak di laut itu juga serem ya. Selama saya di kapal pesiar 10 bulan nggak pernah saya tidur nyenyak. Karena di lautan lepas itu juga banyak mistisnya ya. Jadi banyak mimpi-mimpi buruk yang mengganggu kualitas tidur kita. Dan tempat tidur kita juga sangat sempit ya. Bukan menakut-nakutin, cuma aku rasa juga pasti ada sisi positifnya karena banyak dari teman aku di sini tuh pindah ke kapal pesiar, dari Dubai ke kapal pesiar itu banyak. Jadi itu tergantung kalian mau kerja di sini atau ya itu pilihan kalian. Betul sekali. Saya sampaikan dari pengalaman yang sudah saya jalani. Oke. Tapi pas oke kita ngomongin nabung, bisa nabung nggak apa-apa kerja di kapal? Kalau di kapal pesiar pasti, karena waktu kita untuk belanja itu sebenarnya cuma 3 jam ya. Jadi dalam 3 jam itu, kalau karyawan-karyawan yang sudah pernah ke lokasi tersebut, mereka memilih untuk tidur siang, istirahat mengumpulkan tenaga. Tapi untuk beginner yang belum pernah ke lokasi tersebut, pasti biasa ada semangat untuk berbelanja. Dan saya rasa kapal pesiar tempat yang bagus untuk berhemat, karena waktu untuk menghabiskan uang itu sedikit. Jadi orang-orang yang foto-foto di kapal pesiar di luar jalan-jalan tuh ternyata tuh waktu istirahat mereka. Iya, jadi mereka mengorbankan waktu tidur siang demi foto-foto. Oke, di balik foto yang keren kadang memang ada cerita yang Penderitaan yang disembunyikan. Dari kapal pesiar terus kemana Pak? Ke Dubai kan? Dari kapal pesiar saya istirahat. Biasanya kalau selesai kontrak kapal pesiar, kita dapat liburan 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan itu ada referensi dari bos saya sebelumnya untuk bekerja di tempat kerja yang baru bagi saya, yaitu di Casino Hotel di Macau. Jadi Casino Hotel kebalikan dari kapal pesiar. Casino Hotel adalah tempat kerja yang paling nyaman, yang paling simpel, dan termasuk paling tinggi gajinya. Jadi itu sebenarnya yang dicari orang, kerja santai, gaji banyak. Nama hotelnya apa? Di Macau saya dapat kesempatan bekerja di 4 hotel yang cukup besar ya. 4 hotel sekaligus maksudnya? Dalam 6 tahun saya pindah-pindah 4 perusahaan. Jadi yang pertama itu di Venetian Hotel Macau and Casino. Jadi itu hotel dengan jumlah kamar 3.000 kamar dan kasino terbesar di dunia. 3.000 kamar. Posisinya waktu itu apa Pak di situ? Butler. Butler juga. Ya. Di kasino seperti yang saya bilang, tipsnya banyak, tapi itu uang panas, uang yang sangat gampang didapatkan, dan tapi Pasti gampang keluarnya. gampang kebakarnya ya, karena itu bukan uang halal, jadi uang perjudian. Selain di Venetian, di Macau di mana Pak? Dari Venetian saya pindah ke hotel yang namanya Galaxy Hotel Casino and Macau. Jadi di Galaxy Komplek itu terdiri dari 6 hotel ya. Ada Galaxy Hotel itu sendiri, GW Marriott Hotel, Ritz-Carlton, Okura, dan Banyantri. Masih sebagai butler? Waktu itu saya dapat posisi pengalaman saya pertama jadi supervisor di housekeeping public area. Jadi tanggung jawab saya untuk mensupervise public area attendant di area bioskop, restoran, kasino, shopping center. Dan satu supervisor situ karyawan kita ada sekitar 213 karyawan. Karena memang public area-nya luas banget ya Pak? Sangat-sangat luas. Jadi melebihi Atlantis. Total kamarnya 6.000. My goodness. Jadi selama saya lapangan kerja, saya cuma bisa 2 kali rounding cek area. Jadi bisa dibayangkan seberapa luas itu area. Jadi dari situ dapat tawaran lagi di International Change Hotel. Nama hotelnya Mandarin Oriental Macau sebagai senior supervisor. Disitulah saya belajar tentang housekeeping manajerial. Karena posisi senior supervisor di sana saya acting sebagai orang nomor 2 di departemen, mensupport executive housekeeper. Jadi pekerjaan saya managerial skill tapi title supervisor. Dan di situ saya lumayan lama, 2 tahun lebih ya. Jadi
ilmu itulah yang saya pakai untuk langkah saya selanjutnya ke managerial position. Ya. Jadi dari senior housekeeping supervisor di Mandarin Oriental Macau, saya dapat tawaran sebagai housekeeping manager itu di Pulau Bintan ya. Jadi ada pulau di Indonesia namanya Pulau Bintan, berdekatan dengan Batam dan juga Singapura. Di situ kebetulan hotelnya konversi brand. Jadi dari lokal manajemen akan berubah nama menjadi Marriott Hotel. Jadi idealnya dari senior supervisor saya harus ambil posisi assistant manager, tapi di saat itu saya dapat posisi housekeeping manager. Jadi sebagai department head cukup tough ya, karena itu pengalaman pertama saya menjadi department head dan saya masih meraba-raba, masih banyak melalui trial dan error. Dari situlah saya belajar dari kesalahan yang udah dibuat ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi dari Marriott itu syukurnya saya dan tim berhasil mengkonversi hotel itu dari merek lokal menjadi Marriott Hotel Internasional. Setelah itu saya dapat teman dekat saya sewaktu di Marriott Bintan pindah ke hotel internasional juga, Hilton Hotel, Hilton Garden Inn Jakarta. Jadi dia di sana sebagai front office manager dan mereferensikan saya ke GM. Akhirnya saya di interview dan kita kerja bareng lagi jadi housekeeping manager. Ya, seperti yang kita tahu dengan posisi beliau yang sekarang itu nggak mudah untuk mencapainya. Perlu effort yang lebih buat mencapai ke titik ini ya Pak, dan pengalamannya. Ya, pertama juga jangan terlena di zona nyaman ya. Contohnya sekarang ini saya bisa bilang saya di zona nyaman dengan posisi assistant manager. Pekerjaan saya bilang tidak ada tekanan, santai. Perusahaan menyediakan fasilitas yang udah termasuk mewah ya kalau kita bandingkan di Indonesia itu. Dengan fasilitas ini, fasilitas seorang GM seperti ini itu. Sementara saya di sini seorang assistant manager. Jadi dengan fasilitas Bapak sekarang itu berasa seperti GM di Indonesia. Ya, karena GM saya waktu di Hilton Garden Inn orang Australia, apartemennya seperti ini. Karena saya yang menyiapkan apartemen beliau. Oke, seperti janji saya nanti kita akan runtur sedikit. Kita akan ambil gambarnya. Silakan tanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita dengan senang hati akan sharing, membantu sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami dan tetaplah belajar. Ya, jadi itu dia guys, feedback dari Pak Fendi yang mana pengalaman udah banyak based on his experience actually. So jadi kita sangat beruntung dapat motivasi ataupun masukan dari beliau. So terima kasih banyak Pak buat bisa sharing di sini sama yang lain. Kalau buat kalian yang pengen ada pertanyaan selanjutnya, kalian bisa DM di LinkedIn ya Pak. Nanti akan saya kasih tahu nama LinkedIn-nya sama linknya aku di semakin di bawah. Kalian bisa langsung direct ke beliau, bisa berbincang-bincang. So terima kasih banyak Pak buat. Terima kasih Harun, dan Harun semoga Harun menjadi vlogger yang sukses dan juga hotelier yang sukses ya. Amin ya, mudah-mudahan Mbak. Terima kasih doanya. So seperti janji saya, kita langsung room tour kamar ini. Kita mau kasih tahu buat masalah gaji. Kalau kamu pengen tahu masalah gaji Pak Fendi, kalian bisa kayaknya lebih mau di-sharingkan apa gitu Pak? Iya, nggak apa-apa, saya sharing kalau untuk di Dubai ya. Untuk menarik, dia mau sharing guys. Untuk mungkin posisi line position dulu, kira-kira kalau Arun berapa range-nya untuk seorang room attendant dirupiahkan? Dirupiahnya. Kalau buat room attendant di Atlantis ya, kita ngomong perusahaan kita, kan aku jujur nggak tahu di perusahaan lain. Kita digaji 1.400, itu basicnya. Kita ada service charge, cuma nggak service charge kan tergantung revenue hotel ya. Jadi buat basic 1.400 kalian sendiri menjadi sekitar 5.600.000 buat cruise sekarang, sekitar 5.600.000 itu basic kalian guys ya. Tapi kamu masih bisa ada buat service charge dan akomodasi yang oke sih menurut aku. Tips kalau kamu bisa juga apa sih, gaya tamu ataupun berkomunikasi sama tamu, itu pentingnya komunikasi. Kalian bisa dapat tips lebih dari itu. Kalau untuk posisi supervisor kurang lebihnya sekitar 8 sampai 9 jutaan. 8 sampai 9 juta. Supervisor Pak. Iya, untuk gaji pokok. Ya. Ya, bisa sampai 10 juta plus service charge yang itu turun naik ya.
Kalau dirata-ratain sekitar 500 dirham itu dikali kurs sekarang 4.000. 5 kali 4 sekitar 2 jutaan ya service charge. Ditambah tip, ya jangan terlalu berharap juga dengan tip kalau untuk di housekeeping. Kalau untuk level manager Pak? Kalau untuk posisi saya assistant manager itu salary range-nya di Dubai ya, rata-rata hotel bintang 5 luxury itu di antara 6.000 sampai 7.000. Jadi kalau saya di sini 6.000 dikali 4 itu basic saya sekitar 24 juta. Ditambah service charge kurang lebih 2 sampai 3 jutaan. Berarti 27. Ya. Jadi kelebihan Atlantis atau berapa international hotel di sini, kalau kalian punya kemampuan menguasai lebih dari 2 bahasa selain bahasa Inggris, itu ada yang namanya bahasa tunjangan, sekitar 300 dirham dikali 4.000. Iya. Kalau kita bisa biasanya bahasa apa aja sih Pak? Jadi bahasa yang diakui di dunia perhotelan di Dubai ini, pertama pastinya untuk non Arabik ya, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan juga bahasa Cina. Jadi itu bahasa-bahasa second language yang dibutuhkan di dunia perhotelan. Dan kita dapat loan dari bahasa itu ya. Untuk posisi manajer di Atlantis kurang lebih sekitar 10.000. 10.000 kali 4.000 berarti 40 juta. Itu gaji pokok dan tidak ada service charge dan tidak ada tip. Oh, nggak ada service charge? Nggak ada. Manajer aku baru tahu malah. Oh, menarik. Tapi fasilitasnya lebih oke ya Pak? Fasilitasnya bedanya dapat 1 bedroom apartemen. Kalau ini fasilitas yang saya dapat studio apartemen ya. Fasilitasnya new building, fully furnished, all brand new. All brand new ya. Ya karena ini buildingnya baru, kan aku tahu pas lagi buat building ini aku udah di Atlantis. Dan kita ada ini. Atlantis emang karyawannya keren banget. Ini apa sih Pak? Kompor ya Pak? Kompor listrik, mesin cuci, home appliance, sama microwave. Ini semua disediain sama perusahaan. Sama ini juga. Waduh, ada Indominya. Sama rak-rak ini di provide sama perusahaan. Terus ada meja ini. Meja makan ya, Pak? Iya. Dining table, terus ada TV LED sama drawer, semuanya dikasih. Smart Perusahaan. TV berikut. Smart TV. Ini marketing ini, dapat meja 1. Sama view-nya sih yang penting ini. Jadi itu gedung khusus cewek, jadi cewek sama cowok tuh dipisah, kecuali yang udah berkeluarga, udah nikah. Itu gedung cowok di sana, itu gedung aku di sana. Utility-nya juga gratis ya. Utility-nya. Apanya Pak? Tagihan listrik, air. Iya, listrik udah termasuk, ini nggak perlu mikirin tagihan listrik, air. Bednya gede banget. Karena ini studio room, kita dapat sofa. Sofa bed bisa dibuat jadi. Oh, ini sofa bed Pak. Oh, menarik. Saya nggak pernah dipakai kan Pak? Belum ya. Rencana mau nonton Netflix Pak. Lah, ada bed di sana. Kurang terkenal. Jadi buat kalian yang udah di posisi ini terus punya keluarga, kalian bisa hire, maksudnya bisa Sponsor. ajak ke sini ya. Iya benar kan? Kamar mandinya juga gede kalau dibandingin sama kamar mandi aku. Aku juga udah buat video di kamar mandi kan di Instagram. Ini shower area-nya juga gede sih. Ini shower area-nya. Toilet duduk. Iya, ini bener kayak bintang 4 nggak sih Pak? Kayak hotel bintang 4. Dari lightingnya juga oke. Lemarinya di sini ada 2. Dan ya ini seperti janji saya untuk room tour buat studio room buat asisten manager. Di yang khususnya kerja di Atlantis ya. Karena beda perusahaan, beda fasilitas. Oke, jadi terima kasih guys sudah menonton sampai sini. Next video komen di bawah ya.